Sakitan kakinya, Bu. Bu. Kita masih 10. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dikit ya anak ustazah. Masih 12 orang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat waktu, nikmat kesehatan untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah yang hadir pada pagi hari ini sehat? Sehat ya. Semoga selalu sehat ya. Ini baru 14 anak ya. Mana yang lain segera bergabung ya, biar kita mulai pembelajarannya. Pembelajaran yang lalu sudah dicatat semua. Sampai mana pelajaran kita yang lalu? Alia Azizah catatnya sampai mana? Sampai kesalahan-kesalahan dalam melakukan guling depan. Ya, kesalahan-kesalahan dalam melakukan guling depan. Ya, materi kita sampai situ ya. Nah, sebelum kita mulai, Ustazah mau tanya dulu. Siapa ini? Nala Inaya. Mana nih Nala Inaya? Hidupin videonya. Mana Nala Inaya? Kak. Ustazah mau tanya, apa itu Kak? Senam lantai, Kak. Apa senam lantai, Kak? Kakak udah nyatet kan? Materi kita minggu lalu. Apa itu senam lantai? Hah? Ya? Nggak dengar suaranya. Belum dihidupin itu audionya. Audio kakak belum hidup. Apa Kak? Senam lantai. Mana suaranya?
Naura Alia. Naura Alia. Apa itu senam lantai? Ustazah. Apa itu senam lantai, Kak? Senam lantai itu apa? Kakak udah nyatet minggu lalu? 20. Kakak udah nyatet minggu lalu? Nyatet nggak? Lupa, nggak ada dibaca bukunya. Apa senam lantai? Aisyah Akila. Apa, Kak? Kak Aisyah Akila. Ya Ustazah. Ya, Mulan. Kegiatan olahraga yang cara gerakan dan bentuk latihannya dilakukan di lantai dengan menggunakan alat berupa matras. Iya, benar. Ya, kegiatan yang dilakukan ya menggunakan di lantai menggunakan matras ya, bisa menggunakan matras, menggunakan alat berupa matras. Ya. Jadi senam yang dilakukan ya atau kegiatan yang dilakukan di lantai menggunakan alat berupa matras. Nah, jadi bisa menggunakan matras ya anak ustazah. Jangan lupa senam lantai itu mudah loh, definisinya mudah, tidak susah ya. Nah, coba siapa nih? Anissa Zahra. Coba kakak sebutkan 3 manfaat kita mempelajari senam lantai. Afwan, 2. Ya, 2. Manfaat fisik, manfaat mental dan sosial. Iya. Kalau manfaat fisik apa kira-kira yang akan kita dapatkan dalam melakukan senam lantai? Melalui berbagai kegiatan yang berkembang daya tahan otot, kekuatan, power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Ya, jadi melalui senam lantai ini kita mendapatkan manfaat fisik yang banyak ya, terutama apa? Untuk mengembangkan daya tahan otot kita. Ya, jadi otot-otot kita akan berkembang dalam melakukan latihan senam lantai ini karena kita melakukan berbagai macam bentuk gerakan-gerakan. Ya, anak ustazah. Nah, bukan hanya daya tahan otot kita tapi tubuh kita ini, fisik kita ini akan terbiasa kuat ya dalam melakukan berbagai bentuk kegiatan. Kemudian kelentukan ini sama dengan kelenturan ya, lentur. Nah, kalau kita jadi anak ustazah, beda orang yang sering bergerak ya, melakukan berbagai macam bentuk gerakan olahraga dengan orang yang tidak pernah melakukan olahraga, yang tidak pernah melakukan gerakan-gerakan ya. Apakah itu lari, jalan. Nah, itu beda sekali ya, daya tahan tubuhnya beda ya. Kelenturan tubuhnya, kelentukan, kemudian kelincahan dia dalam melakukan berbagai macam kegiatan itu juga berbeda ya. Pasti tubuhnya tidak terbiasa melakukan berbagai macam kegiatan kalau dia tidak pernah melakukan ya gerakan-gerakan ya, termasuklah senam lantai ini ya. Jadi berbeda ya anak ustazah. Jadi manfaat fisik bagi tubuh itu banyak didapatkan ya dengan melakukan senam lantai dan olahraga yang lainnya ya. Jadi itu manfaat fisik. Baik anak ustazah, kita lanjutkan materi kita bahwa minggu lalu kita sudah melakukan pembelajaran guling depan. Ada yang sudah mempraktekkan ini di rumah? Ada? Siapa yang sudah? Ya, Noya udah, Masya Allah. Lagi siapa yang sudah? Talita? Selain Noya siapa lagi? Belum. Siapa yang udah? Anissa Zahra udah? Belum. Naila Trihapsari?
Ya? Belum. Belum. Belum udah Ustazah. Siapa lagi yang sudah? Sudah. Hansa udah? Udah Ustazah. Udah. Nggak sulit ya, Kak, kalau untuk guling depan ya. Jadi kalau Ustazah bilang kalau untuk gerakan senam lantai ini yang paling mudah mungkin akan anak Ustazah bisa lakukan itu adalah guling depan. Ya, adapun guling belakang itu kebalikan dari guling depan. Jadi harus butuh latihan ya. Butuh latihan. Nanti kita lihat ada video beberapa contoh senam lantai ya. Videonya ya, walaupun mungkin nanti di situ tidak ada semua ya bentuk contoh-contoh senam lantai, tapi beberapa saja nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat dulu ya anak Ustazah. Ini terakhir adalah apa? Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling depan ya. Nah, jadi guling depan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Apa saja? Berguling dengan sikap awal apa? Berdiri dan jongkok ya. Berdiri dan jongkok ya, itu sudah kita pelajari ya minggu lalu. Kita awali dengan sikap jongkok kalau dia itu awalnya jongkok ya. Nah, jika sikap berdiri ya diawali dengan sikap berdiri ya. Nah, jadi anak Ustazah dalam melakukan guling depan ini banyak sekali yang kesalahan kadang yang sering terjadi ya. Apa itu? Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu tidak tepat. Ya, jadi anak Ustazah dalam melakukan guling depan itu tangan kita tidak boleh terlalu jauh ya antara badan kita dengan tangan kita, jangan terlalu jauh. Jadi harus lurus sejajar dia ya, dekat dengan posisi kita berdiri atau jongkok ya, tidak boleh terlalu jauh hingga nanti ketika membungkuk ya itu terlalu jauh hingga bagaimana sulit untuk melakukan tolakan ya. Nah, jadi posisi tangannya tidak boleh terlalu jauh ya, jadi harus tepat ya, dibuka selebar bahu ya, jangan terlalu sempit. Nah, jangan terlalu jauh gitu. Nah, yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat. Jadi kalau sikap tangannya itu bertumpu pada matras itu pas ya, otomatis dia akan kuat menahan beban berat badan kita ketika melakukan guling ke depan ya. Kemudian bahu di sini tidak diletakkan di atas matras. Nah, jadi harus benar ya anak Ustazah. Jadi bahunya setelah lengan ya, kita jatuhkan dulu bagaimana? Kepala kemudian bahu kita mengena ke matras. Jadi jangan tidak kena ke matras bahunya ya. Jadi saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Nah, ini yang nanti gulingnya bisa bagaimana? Ke samping ya, ke kiri, ke kanan seperti itu, tidak ke depan gulingnya. Jika kedua lengan ini tidak ikut menolak ya. Nah, cara memberi bantuan guling ke depan. Jadi untuk melakukan guling ke depan ini ya bisa dibantu ya, bisa dibantu. Kalau awalnya belum mahir, nah bisa dilakukan dengan bantuan ya teman ya, saudara. Kalau di sekolah ustazah yang bantu ya mempraktekannya ya. Bisa juga dengan bantuan teman. Nah, kalau di rumah anak ustazah ya tentunya melakukan ini di matras. Yang ada matras bisa kasur 3 kaki atau kasur yang lebar ya. Nah, bisa dilakukan untuk menghindari benturan ya, tentu menggunakan alas. Jadi cara pertama untuk memberi bantuan guling ke depan, nah kita lihat di sini, pegang belakang kepala ya kamu ya, membantu menekukkan dan menolak pada kedua lutut. Jadi cara pertama ini ya, jadi bisa dilakukan dengan pegang kepala ya, memegang kepala. Kemudian cara kedua mendorong pada punggung ya saat akan duduk. Jadi setelah kita pegang kepalanya ya, kemudian kita pegang punggungnya ya. Cara ketiga mengangkat panggul dengan menempatkan tangan di sisi kedua paha.
Dapat juga menolong berdiri di sisi kamu dengan kedua tangan agak mengangkat panggul dan membawa ke arah ke depan. Mungkin anak ustazah agak sulit memahami cara memberi bantuan guling ke depan ini, tidak mengapa ya. Yang penting anak ustazah paham dulu ya, tahu dulu begini teorinya ya, cara memberi bantuan. Nanti kita lihat videonya ya. Contoh-contoh gerakannya memang sih di video itu tidak ada dengan cara membantu ya, langsung mandiri saja dipraktekkan ya. Bagi anak ustazah yang sudah mahir ya mungkin sudah terbiasa ya dan tidak kesulitan dalam melakukannya. Tapi bagi yang belum, harus pemanasan dulu ya untuk mencobanya ya. Dan ya coba dibantu oleh ya, kalau di rumah siapa? Oleh kakak ya, ada abang atau ayah ya, atau ibu. Nah, jika lapang ya. Nah, cara keempat ini membantu menukukkan kepala dan menempatkannya di lantai di atas kedua tangan. Nah, ini cara memberi bantuan guling ke depan. Nah, ini ada gerakannya, ini ada gambarnya ya, bisa anak ustazah amati. Nah, ini jika posisinya ya seperti ini. Nah, ini ya. Ini nampak jelas. Ini kita lihat ketika sudah bungkuk. Ini sebenarnya harus dipegang kepalanya. Kemudian setelah itu punggungnya, baru apa? Nah, ini punggungnya. Baru ketika menolak ya, dibantu menolakkan punggungnya ke depan ya. Ini. Karena dengan gambar nggak begitu jelas ya. Cuma insya Allah ya bisa lah ya, sedikit-sedikit ya, walaupun tidak bisa semua ya. Ya, nanti mungkin di kelas 8 kita akan kembali berjumpa dengan materi ini anak ustazah. Mudah-mudahan ya kita sudah bisa tatap muka. Ini akan kita kembali kita praktekkan ya. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka, jadi kita bisa praktek bersama. Ya, ini akan nanti dipelajari lagi di kelas 8 ya, kelas 8, kelas 9 juga ada ya. Nah, ini ya anak ustazah sedikit ya. Ya, sedikit teorinya ya. Nanti kita lihat videonya. Nah, ini untuk guling depan ya. Nah, aktivitas pembelajaran kedua itu guling belakang. Guling ke belakang ini kebalikan dari guling ke depan. Apa itu? Guling ke belakang, menggelundung ke belakang ya. Menggelundung ke belakang, posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat ya. Lutut tetap melekat di dada, kepala ditundukkan sampai dagu melekat di dada ya. Jadi ini pengertiannya ya. Gerakan guling ke belakang dapat dilakukan dengan dua cara, sama seperti guling ke depan tadi ya. Dapat dilakukan dengan cara sikap jongkok ya, jongkok. Nah, ini dia sikap awalnya, kita lihat anak ustazah ya, posisi jongkok. Jadi ini tangannya ini ya, ini nggak begitu jelas ya, yang ini kita harus lihat. Jadi telapak tangan kita ini kita buka lebar-lebar ya anak ustazah, berada di samping kanan dan kiri ya telinga kita. Jadi posisinya jongkok, posisinya jongkok. Ini telapak tangan yang dibuka lebar-lebar ya, untuk nanti bisa bertumpu di matras ya. Kita lihat sikap awal dalam posisi jongkok. Kedua tangan ditekuk ya, telapak tangan di atas bahu menghadap ke atas dan kaki sedikit rapat ya. Jadi tangan kita ini anak ustazah kayak seperti ini, seperti kita mau takbir ya kan, tapi kita buka ke atas menghadap ke langit-langit. Itu tangan kita ya, berada di atas bahu ya. Jadi telapak tangan kita ini menghadap ke langit-langit ya. Nah, itu posisi tangannya, dan posisi kita lagi sedang jongkok ya, dan kaki kita sedikit rapat ya. Kemudian kepala ditundukkan ya, ditundukkan, kemudian kaki kita menolak ke belakang. Nah, ini dia. Ini pada gambar yang keempat ya.
Nah, ini sudah jongkok duduk. Setelah jongkok duduk baru ditolakkan ini ya. Punggungnya dan kakinya ke belakang ya. Pada saat panggul mengenai matras, ya kedua tangan siap menolak. Ya, jadi tangan juga butuh ya untuk menolak ke belakang. Kaki segera diayunkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh kedua tangan menolak menolak kuat ya, dan kedua kaki dilipat sampai ujung kaki. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, kembali pada posisi berdiri ya atau jongkok anak ustazah. Nah, ini posisi yang ketujuh. Ya. Nah, coba diamati dulu gambarnya ini, nanti kita lihat videonya ya. Nah, jadi caranya di situ disampaikan ada 4 ya. Selanjutnya kita lihat di sini ada aktivitas pembelajaran variasi guling ke belakang. Nah, ini dari posisi ini guling depan dulu ya. Guling depan, ya kan? Nah, kebalikannya ya, ini guling ke belakang. Yaitu variasi-variasi gerakan guling ke belakang ya. Nah, jadi kesalahan yang sering dilakukan saat guling belakang juga ada ya. Apa itu? Sikap tubuh kurang bulat ya, sehingga keseimbangan tubuh kurang sempurna saat melakukan guling ke belakang. Salah satu tangan menumpu kurang kuat ya. Sama tapi kesalahannya seperti kesalahan dalam melakukan guling ke depan ya. Ya, ini anak ustazah nanti diringkaskan ya kesalahannya ya, sama seperti kesalahan pada guling depan ya. Salah satu tangan yang menumpu kurang kuat, kemudian tangan yang digunakan untuk menolak juga kurang kuat. Kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna. Jadi kepalanya harus lurus ya, tidak menoleh ke samping kiri kanan ya. Lurus ke depan ya. Yang kelima, mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Jadi mendaratnya jangan menggunakan lutut, ya itu salah. Nah, ini aktivitas dalam menopang dan mendorong pinggang ke arah guling ke belakang. Ya. Mungkin guling ke belakang ini agak sulit ya anak saja, tapi tidak mengapa ya, nanti kita tahu teorinya, kita lihat video pembelajarannya ya, guling ke belakang. Nah, ini yang ketiga ya. Yang ketiga ada namanya gerakan guling lenting atau neck spring istilahnya ya, guling lenting. Apa itu guling lenting? Suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Ya, dari sikap setengah guling ke belakang atau setengah guling ke depan. Ya, dengan kedua kaki rapat dan lutut lurus. Kita lihat dulu gambarnya. Nah, ini. Ya, jadi ini seperti sikap guling ke depan. Tapi yang beda apa? Ini kakinya dilemparkan anak ustazah, dilemparkan ke depan. Itu yang disebut dengan apa? Melentingkan kakinya ke depan, jauh ke depan sampai dia bisa berdiri tegak. Bisa dibayangin? Ya. Ya, jadi dia ketika menolak seperti ini punggung dan kakinya ini dilemparkan kuat ke depan hingga posisinya berdiri. Ya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini dia. Guling lenting. Nah, ini sudah latihan-latihannya ya anak ustazah. Nah, kita lihat, amati saja dulu gambarnya. Ini lebih sulit lagi ya. Jadi butuh latihan yang selalu ya, sering ya dilakukan. Ya.
Ada yang bersenandung nih Ustazah dengar nih. Ya. Tujuan rangkaian gerakan senam lantai adalah untuk mengkombinasikan teknik senam lantai yang dipelajari ya. Setelah kamu melakukan rangkaian gerakan senam lantai, coba rasakan rangkaian gerakan senam lantai yang mana mudah ya dan sulit dilakukan ya. Jadi kita bisa mencoba-coba di rumah ya Ustazah. Mungkin ini dulu coba kita lihat ya, masih ada waktu ya. Sedikit ya. Sedikit ada videonya, tapi mungkin di situ nggak ada apa namanya guling lenting ya anak Ustazah. Jadi ada 4 contoh senam lantai yang lain ya, karena di buku ini hanya ada 2 yang dijabarkan, yaitu guling 3 ya, guling ke depan, guling ke belakang, dan guling lenting 3. Nanti ini ada video pembelajarannya 4 contoh senam lantai yang lain ya. Mungkin yang nggak ada di situ adalah guling lenting ya. Guling lenting yang nggak ada pada video tersebut. Riz, video yang kemarin bisa kakak ini tunjukin. Sini ya. Ini ya. Iya. Oh, di stop. Ya, ini ada beberapa contoh senam lantai ya, Nak Ustazah. Jadi di sini ada 4 contoh senam lantai. Nampak? Nampak kan? Mana suaranya? Nampak videonya. Nah, di sini ada 4 ya. Ada roll depan, roll ke belakang itu sama ya. Roll depan itu guling depan, roll ke belakang itu guling belakang. Nah, ini secara lambat ya. Nah, ini dari sikap berdiri, guling ke depan. Nah, lihat. Ini tangannya harus kuat ya. Bertumpu di lantai. Nah, ini dia. Nah, ini bahunya harus kena ke matras. Nah, ini sikap badan membulat dan jongkok ya, baru berdiri. Ya. Cepat ya gerakannya ya. Ini